Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Iis Nurhalawatin, Erika Merina, dan Ananda Wahyu yang akan mempresentasikan mengenai analisis resiko kegagalan budidaya jamur tiram di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, studi kasus usaha tani Putra Mushroom. Next. Latar belakang penelitian ini yaitu sektor pertanian merupakan aset penting bagi Indonesia yang mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mata pencarian oleh masyarakat lokal atau petani, memberikan peluang kerja dan mengurangi pengangguran, menyediakan bahan pangan, mengembangkan potensi sumber daya. Salah satu bidang yang memberi andil perekonomian suatu negara adalah agribisnis dengan kegiatan budidaya jamur tiram. Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi menjadi sentra produksi jamur di Indonesia. Kondisi iklim yang ada di Kabupaten Jember sangat baik untuk budidaya jamur tiram. Hal ini menjadi faktor pendukung bagi masyarakat Kabupaten Jember dalam melakukan budidaya jamur. Jenis jamur yang banyak dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Jember yaitu jamur tiram. Prospek usaha jamur tiram dibudidayakan karena memiliki kandungan gizi yang tinggi, sehingga jamur tiram cukup banyak digemari oleh masyarakat. Putra Mushroom merupakan usaha pribadi budidaya jamur tiram. Usaha ini beralamat di Dusun Delima, RT 5, RW 1, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Usaha ini berdiri mulai awal Mei 2021 yang didirikan oleh Bapak Nahrawi. Seiring perkembangan zaman, usaha budidaya jamur tiram ini menjadi salah satu pusat perhatian di wilayah Kecamatan Panti, khususnya Desa Kemiri. Akan tetapi, dalam kegiatan budidaya jamur tiram, pasti memiliki resiko yang akan dihadapi. Resiko yang terjadi dapat menimbulkan dampak pada kegiatan produksi budidaya jamur tiram. Salah satunya yaitu kegagalan panen. Maka dari itu, fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi resiko kegagalan budidaya jamur tiram, dampak yang ditimbulkan, serta antisipasi yang dilakukan untuk mencegah kegagalan budidaya jamur tiram pada usaha tani Putra Mushroom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yaitu penentuan informan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria subjek mengetahui gambaran umum mengenai proses budidaya jamur tiram, permasalahan yang dihadapi, resiko yang akan terjadi, dampak yang terjadi akibat resiko yang terjadi. Yang kedua, terlibat langsung dalam proses budidaya jamur tiram di usaha tani Putra Mushroom. Yang ketiga, memiliki waktu dan bersedia untuk dimintai informasi. Dalam hal ini, subjek penelitian kami yaitu adalah Bapak Nahrawi sebagai pendiri dari usaha tani Putra Mushroom. Dan selanjutnya, prosedur penelitian memuat 4 komponen pokok kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama mengumpulkan data di lapangan menggunakan metode survei wawancara, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Teknik dan instrumen pengumpulan data primer didapatkan dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nahrawi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literasi-literasi yang mendukung yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu adalah kerangka pemikiran. Analisis risiko kegagalan budidaya jamur tiram di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, studi kasus usaha tani Putra Mushroom, mengangkat isu terdapatnya kendala yang menghambat budidaya jamur tiram yang menyebabkan produk gagal, sehingga dapat dirumuskan suatu masalah. Yang pertama, resiko yang dihadapi, yang kedua, dampak yang ditimbulkan, yang ketiga, tindakan antisipasi risiko dan dampaknya pada usaha budidaya jamur tiram di Putra Mushroom. Landasan teori yang kami pakai yaitu teori budidaya jamur tiram, yang kedua teori manajemen risiko, dan strategi pengembangan. Penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai landasan penelitian kami yaitu Haryani DS tahun 2019, Mahfudi et al. 2021,
Kareswari et al. Tahun 2019. Sehingga goals yang akan kami capai yaitu mengetahui strategi pencegahan dan antisipasi risiko kegagalan budidaya jamur tiram pada putra mushroom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini ada 3 poin utama yang akan kita bahas, yaitu menjawab dari rumusan masalah yang telah disampaikan tadi. Yang pertama yaitu resiko yang dihadapi. Nah, di sini UMKM Putra Mushroom pernah mengalami penurunan produksi pada saat terserang hama gurem. Penurunannya kurang lebih 15% dari seluruh total produksi. Kendala yang dihadapi adalah kesalahan dalam menjaga kelembaban di dalam kumbung sehingga terkadang jamur yang dibudidayakan terlalu kering ataupun terlalu basah. Yang selanjutnya itu resiko yang dihadapi di UMKM ini tergolong resiko murni, yaitu jamur yang tidak tumbuh saat terserang hama, jamur berubah warna ketika kelembapan tidak sesuai dengan cara tumbuh jamur. Next. Yang selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari resiko. Nah, di sini ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Nah, di sini dampak ini ditimbulkan menjadi sangat besar karena jika hasil produksi tidak masuk ke dalam kriteria yang diberikan oleh pengepul, maka jamur hasil produksi tidak akan diterima. Dampak yang terjadi pada UMKM Putra Mushroom yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada miselium. Selain penanganan hama yang menyerang dan perbaikan pengontrolan kelembapan dan suhu, penggunaan serbuk kayu yang tepat dan berkualitas serta pemilihan bibit yang bagus juga dapat meminimalisir dampak negatif pada budidaya jamur tiram itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu strategi yang perlu dilakukan sebagai antisipasi dan pencegahan atas risiko dan dampak yang terjadi. Nah, di sini ada 4 strategi yang sudah dilakukan oleh UMKM Putra Mushroom. Yang pertama yaitu memproduksi backlog sendiri. Nah, di sini kenapa UMKM Putra Mushroom memproduksi backlog sendiri, yaitu untuk meminimalisir biaya produksi dari proses produksi. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi kegagalan pada saat ini sehingga ke depannya kegagalan dapat diminimalisir. Yang selanjutnya pemeliharaan berkelanjutan seperti penyemprotan 2 kali sehari, pengontrolan suhu, penyemprotan pestisida saat terserang hama. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan konsistensi produksi dan budidaya yang baik dari awal hingga panen. Next. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini ada 3 kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama yaitu resiko pada usaha budidaya jamur tiram di Putra Mushroom termasuk ke dalam resiko murni. Jamur yang tidak tumbuh saat terserang hama, jamur berubah warna ketika kelembapan tidak sesuai dengan cara tumbuh jamur. Yang kedua yaitu dampak yang terjadi pada usaha tani Putra Mushroom yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada miselium. Penggunaan serbuk kayu yang tepat dan berkualitas dapat meminimalisir dampak negatif pada budidaya jamur tiram. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu strategi yang dilakukan produksi dalam antisipasi dan pencegahan kegagalan proses produksi dan budidaya adalah dengan memproduksi backlog sendiri, mengevaluasi kegagalan, pemeliharaan berkelanjutan, dan memperhatikan konsistensi produksi dan budidaya. Next. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk penelitian kita saat ini. Sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.